Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Para bapak, para ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Hari ini adalah hari yang ketiga di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah ayat di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Al-ayah. Hendaknya orang-orang itu takut nanti ketika meninggal dunia meninggalkan anak cucu dalam kondisi lemah, diafan, dalam keadaan lemah. Lemah di sini ulama tafsir mengartikan tiga hal. Yang pertama adalah ad-dha'ful imani, lemah imannya. Jangan sampai saya dan panjenengan semua itu nanti meninggal dunia meninggalkan anak cucu dalam keadaan yang lemah imannya, tidak punya iman, tidak punya rasa takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, yang menjadikan seorang anak itu menjadi baik itu bukan karena ilmu pengetahuan yang dia miliki. Banyak orang-orang yang punya ilmu, tetapi ilmunya itu justru tidak menjadikan orang lain itu mendapatkan manfaat. Justru orang lain mendapatkan madarat, mencelakakan orang lain. Banyak doktor, profesor itu banyak. Maka dari itu saya berpikir yang menjadikan orang itu baik bukan karena dia punya ilmu, tetapi karena dia punya iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka rasa iman inilah mulai saat ini ditanamkan mulai sekarang. Mulai dari usia dini ditanamkan, dikenalkan dengan Allah, dikenalkan dengan ajaran Islam, sehingga kelak nanti ketika dewasa dia menjadi anak-anak yang salih dan salihah. Ketika kita nanti dipanggil oleh Allah ke pangkuannya, dialah investasi akhirat kita yang selalu mendoakan kita dan memberikan manfaat kepada kita ketika nanti kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa iman ini yang kemudian harus kita tanamkan. Nah, orang kalau punya iman, mau beribadah itu mesti terasa nikmat. Tidak usah disuruh. Kenapa saat ini anak-anak kita masih harus disuruh ke masjid? Mungkin saja imannya itu tidak dalam kondisi baik. Maka dari itu rasa iman ini harus kita tanamkan. Ini yang pertama. Yang kedua, ad-dha'ful ilmi, lemah ilmu pengetahuannya. Juga demikian Bapak Ibu sekalian, kita menjadikan anak kita itu baik, anak kita itu rajin taat beribadah kepada Allah, itu tidak cukup. Maka anak-anak kita nanti harus dibekali dengan ilmu pengetahuan. Dengan cara apa? Ya tentu dengan cara pendidikan. Bisa di pondok pesantren, bisa di madrasah, bisa di sekolah formal dan sebagainya dan sebagainya. Nah, anak kita itu harus punya ilmu pengetahuan. Karena zaman sekarang ini sudah berkembang sedemikian pesat, canggih luar biasa. Kalau anak kita itu tidak punya ilmu, maka anak kita itu susah untuk bisa beradaptasi dengan kehidupan 10 tahun yang akan datang. Makanya Nabi selalu mengajarkan, allimu auladakum fa innahum ya'ishuna fi ghairi zamanikum. Al-hadis au kama qal. Ajarilah anak-anakmu dengan ilmu pengetahuan, karena mereka nanti akan hidup di zaman di mana zaman itu sudah tidak sama dengan zaman kita sekarang ini. Kita bisa bayangkan, dulu waktu kita masih kecil, itu sudah biasa kalau lebaran Idul Fitri misalnya diajak unjung-unjung, berkunjung sanak famili, keluarga dan seterusnya. Tapi begitu kita sekarang ini sudah masuk ke era digital, anak-anak sekarang itu kalau diajak unjung-unjung itu cenderung menolak.
Alasannya ya kan cukup video call dan seterusnya dan seterusnya. Ini menjadi bukti bahwa perkembangan zaman sekarang sudah demikian pesat. Kalau anak kita tidak mampu, tidak memiliki ilmu pengetahuan, maka susah untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman seperti sekarang ini. Dan tidak mustahil 10 tahun yang akan datang itu akan ada teknologi-teknologi baru yang mungkin bisa memanjakan kehidupan anak-anak di masa yang akan datang, dan tentu juga akan berpengaruh terhadap tingkah dan perilaku mereka. Salah satu contohnya, sekarang ini sudah ada wacana yang namanya orang ibadah haji nanti ke depan itu bisa menggunakan teknologi metaverse. Walaupun itu sudah dibantah oleh majelis ulama, itu nggak bisa menggantikan ibadah haji. Sekarang ini saking canggihnya teknologi Bapak Ibu, itu orang pergi ke Mekah nanti ibadah haji itu nggak perlu datang ke Mekah, nggak usah repot-repot, praktis, nggak usah pakai biaya. Singkat, efisien, nggak pakai lama. Mereka cuma duduk di sebuah tempat, di situ disediakan teknologi metaverse, seakan-akan mereka tuh masuk ke alam digital. Oh ini tempat tawaf, oh ini tempat wukuf, dan seterusnya dan seterusnya. Itu sekarang bisa. Ya tentu karena ini ibadah haji, waktu, tempat, dan tata caranya ditentukan oleh Allah, sehingga nggak bisa teknologi itu menggantikan yang namanya prosesi pelaksanaan ibadah haji tadi itu. Tetapi paling tidak ini menunjukkan bahwa teknologi itu sekarang sudah canggih sedemikian rupa, canggih luar biasa. Jadi anak kita nanti akan hidup satu zaman di mana zaman itu sudah berubah, nggak seperti sekarang ini. Maka ajarilah mereka dengan ilmu pengetahuan, karena dengan ilmu mereka akan tetap eksis hidup di muka bumi ini. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, ad-dha'ful mali, lemah hartanya, lemah finansialnya. Artinya kita harus berpikir mulai sekarang, jangan sampai nanti kita ini meninggal dalam keadaan anak cucu kita dalam keadaan miskin, meminta-minta kepada orang lain. Jangan sampai. Maka mulai sekarang kita sudah harus berpikir gimana caranya anak kita itu nanti dewasa nggak bisa tidak meminta-minta kepada orang lain. Maka saya berkesimpulan Bapak Ibu sekalian, bahwa Islam itu adalah agama yang mengajarkan kita untuk kaya. Doktrinnya itu kaya, bukan miskin. Buktinya ada hadis-hadis Nabi, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla, bahwa tangan di atas jauh lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya apa? Bahwa memberi itu lebih baik daripada meminta. Berarti kan Islam itu mengajarkan kekayaan. Islam itu doktrinnya adalah kaya, bukan miskin. Sehingga salah kalau kita mempersepsikan orang itu hidup ini harus miskin. Tidak. Tetapi kekayaan kita digunakan untuk hal yang baik. Makanya diperlukan yang namanya sikap zuhud. Zuhud itu artinya tidak terpengaruh dengan keindahan-keindahan dunia. Kalaupun toh dia menjadi orang kaya, kekayaannya itu justru diberikan untuk kemaslahatan umat, disumbangkan untuk masjid, disumbangkan untuk biaya anak-anak yatim, dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang kita inginkan, bahwa Islam itu ke depan harus kaya. Islam itu bukan miskin. Ada yang bertanya, itu gimana dengan hadis Nabi, Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni ma'al masakin. Ya Allah, jadikan aku orang miskin dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin, kata Nabi itu. Ternyata ada ulama yang mengartikan miskin di situ bukan miskin harta, tetapi itu miskin itu di situ tidak banyak pikiran. Miskin di situ artinya adalah tidak suka berangan-angan. Jadi saya tetap berpaham bahwa Islam itu doktrinnya kaya. Maka kita harus bekerja, kita harus, sehingga kemudian ada sesuatu yang nanti kita tinggalkan untuk anak cucu kita. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, meskipun Islam itu adalah agama yang memberikan doktrin kaya, namun juga harus mengikuti keseimbangan di dalam hidup ini. Keseimbangan dalam hidup ini harus tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari, sebagaimana firman Allah, wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya ma'rufa. Carilah apa yang Allah janjikan untuk akhirat, tetapi jangan lupa bagianmu di dunia. Ini artinya bahwa hidup ini harus seimbang.
Jangan melulu berpikir soal akhirat terus, tetapi dunianya tidak pernah dipikirkan. Lawang kita ini hidup di dunia kok untuk kepentingan akhirat. Ada zaman yang harus kita lewati sebelum kita memasuki alam akhirat, yaitu alam dunia ini. Kan dalam Ihya Ulumuddin itu Al-Imam Al-Ghazali mengatakan ada 5 fase kehidupan. Pertama alam arwah, alam ruh. Sebelum kita diciptakan, ruh kita itu sudah ada sebenarnya. Makanya kenapa setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan muslim, meskipun dari bapak ibu yang non muslim, karena ruh kita sudah bersaksi, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Kata Allah, qalu bala syahidna, iya benar ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Jadi anak yang dilahir itu dalam meskipun dari bapak ibu yang non muslim, tetap dia muslim, tetap dia tidak berdosa, karena sudah bersaksi di hadapan Allah. Yang kedua, masuki alam rahim. Ketika ada pertemuan antara sel ovum dengan sel sperma, antara bapak dan ibu kita, terjadilah kehamilan di situ. Disitulah kita hidup. Kurang lebih sekitar 9 bulan kita terlahir ke dunia sekarang ini. Ini fase ketiga. Nanti ketika kita sudah dipanggil oleh Allah masuk alam barzakh, alam kubur, itu fase keempat. Sampai kapan itu? Ya sampai kiamat. Sampai kita dibangkitkan kembali dengan terjadinya kiamat. Setelah itu kita memasuki alam akhirat, khalidina fiha abada, kita kekal di dalamnya. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, sekali lagi Islam itu harus berpikir keseimbangan. Ada hadis yang sangat masyhur, ya. Ada sahabat Nabi namanya Abu Darda. Abu Darda ini istrinya tidak pernah direken. Suatu ketika ada sahabat saudaranya Abu Darda, ya, yang karena beliau itu kan dulu dipersaudarakan oleh Rasulullah antara Muhajirin dengan Ansor. Ketemu istrinya ditanya, "Lah kenapa engkau bisa begini?" Kata istrinya, "Lagi gimana wong suami saya itu tidak pernah ngereken. Jadi pakaiannya wis compang-camping, penampilannya wis tidak terawat." Sementara Abu Darda itu hanya sibuk ngurusi dunia, yang ngurusi akhirat. Kalau malam sholat terus, qiyamul lail terus, kalau siang puasa terus, pokoknya istri dan anaknya itu tidak pernah direken. Akhirnya matur sama Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu, fa inna 'alaika rabbuka haqqan, fa inna laka 'ala rabbika haqqan, ya, bahwa kamu punya kewajiban kepada Tuhanmu. Kemudian tanganmu juga punya hak. Kemudian lisanmu punya hak, matamu juga punya hak. Tanganmu punya hak, dan seterusnya dan seterusnya. Maka berikanlah masing-masing hak itu kepada yang berhak. Artinya apa? Kalau mata sudah lelah, ya istirahat, karena mata juga punya hak. Kalau fisik sudah lemah, istirahat, karena fisik ini juga punya hak untuk beristirahat, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya apa Bapak sekalian? Jangan hidup ini hanya berpikir urusan akhirat terus tapi kemudian dunianya dilupakan. Kalau itu yang terjadi, maka anak cucu kita itu nanti itu nggak akan terurusi. Maka hidup ini harus keseimbangan. Yang memikirkan dunia, yang memikirkan akhirat. Memikirkan dunia juga kepentingannya akhirat. Menyiapkan anak-anak yang tangguh imannya, menyiapkan anak-anak yang berilmu, menyiapkan anak-anak yang berakhlak mulia, menyiapkan anak-anak yang nantinya akan menjadi pejuang-pejuang Islam. Toh walaupun kita bekerja untuk dunia, tapi endingnya adalah juga untuk akhirat. Saya pernah ditelepon oleh salah seorang jamaah di Lumajang ketika saya ngisi di radio El Victor itu. Di situ ada seorang istri yang telepon ke saya karena suami itu suka berdakwah kemana-mana sampai ke luar negeri barang. Tapi anaknya itu tidak pernah diurusi sehingga sekolahnya putus. Gimana mau sekolah? Uang seragam gak dibelikan, uang jajan gak pernah dikasih, putus sekolah. Istrinya sekarang kerja di pabrik karena gak bisa bertahan hidup karena suaminya sibuk dengan urusan dakwah. Ya saya bilang, hidup itu jangan hanya berpikir soal dakwah. Iya dakwah penting, tetapi bagaimana juga istri di rumah itu juga terjamin.
Anak sekolahnya jangan sampai putus, itu juga harus dipikirkan. Nah, inilah yang saya maksud bahwa hidup ini harus seimbang. Jangan hanya berpikir untuk kepentingan akhirat tetapi juga melupakan dunia, atau sebaliknya jangan hanya mementingkan dunia tapi juga lupa akhirat. Dua-duanya itu harus dijalankan. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah kamu untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan bekerjalah kamu untuk akhiratmu seakan-akan kamu mau mati besok. Artinya sama-sama semangat. Kerja untuk dunia semangat, kerja untuk akhirat juga semangat. Nah, namun demikian Bapak Ibu sekalian, hasil apa yang kita kerjakan di dunia ini toh pada akhirnya memang akan kita tinggalkan. Kita nanti akan memasuki suatu alam yang disebut dengan alam barzakh. Maka harta peninggalan itu harus diberikan kepada ahli waris. Itulah pentingnya, kenapa tadi saya bilang pentingnya punya anak yang punya iman, punya ilmu, agar kemudian nanti ketika kita meninggal dunia itu anak kita itu tidak rebutan soal warisan. Ini ada kasus di Surabaya Utara ini. Bapak ibunya belum meninggal, itu oleh anaknya sudah ditagih warisannya. Itu terjadi, Pak. Bu, saya mau minta warisan dulu, habis ini saya minggat. Loh, ibunya nangis. Oh, saya belum mati kok sudah diminta warisan. Ini keliru, Bapak Ibu sekalian. Namanya warisan itu ya pasti terjadi setelah adanya kematian. Kalau bapak ibunya itu belum meninggal, ya tidak bisa terjadi warisan. Atau seperti kasus yang di Situbondo, ingin segera dapat warisan dari orang tuanya, bapaknya sudah meninggal lama, ibunya itu dibunuh karena pengen segera beli sepeda motor. Ini kasus Situbondo ini. Ingin beli sepeda motor, oleh ibunya nggak dibelikan. Supaya dia cepat punya sepeda motor, ibunya dibunuh. Makanya saya bilang ini penting punya anak yang berilmu, tapi juga punya rasa iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak contoh-contoh warisan yang menunjukkan bahwa jangan sampai kita itu punya anak yang lemah ilmunya, lemah imannya. Kasus di Gunung Anyar. Kasus di Gunung Anyar itu ayahnya meninggal, kebetulan kaya, punya rumah 3 dan anaknya memang 3. Oleh ibunya itu dikasih satu-satu. Nih, rumah yang sebelah sana untuk ini, yang sana untuk ini, yang ini untuk ini. Sudah satu-satu semua. Apa yang terjadi Bapak sekalian? Setelah rumah itu diberikan kepada anak ini semua, ibunya itu dikoskan, dikontrakkan. Dengan alasan rumah itu sudah dihibahkan dan menjadi milik anak. Jadi orang tua tidak punya hak untuk cawe-cawe di situ. Coba bayangkan. Niatnya ibu itu baik, ingin memberikan sesuatu kepada anak supaya anak tidak melas, dikasih rumah dan sebagainya. Ternyata oleh anaknya dibales. Ibunya disuruh ngontrak. Ini kasus Gunung Anyar ini terjadi. Ibunya ngontrak. Ya tentu ibunya nangis-nangis, Pak. Masa begini caranya anak saya? Saya sudah berbuat baik, tak kasih rumah ini dan sebagainya, kok saya sekarang disuruh ngontrak? Ternyata setelah saya usut itu, anaknya itu dipengaruhi oleh istri dan suaminya. Artinya menantu itu kadang-kadang jadi provokator. Menantu itu kadang-kadang jadi provokator. Ini harus diakui. Saya sudah bisa membaca di mana terjadi konflik masalah warisan, mesti ada pihak yang menjadi provokator. Nah, provokator ini kalau tidak istri atau suami, mantu maksud saya, ipar. Itu mesti itu. Kalau enggak mantu, iparnya yang jadi provokator itu. Ini yang ibunya sampai dikontrakkan itu karena anak yang 3 ini itu dipengaruhi oleh suami dan istrinya. Sudah, Mas, ibu itu kan sudah menghibahkan rumah untuk kita. Ya sudah, kita tempati saja. Ibu dikontrakkan itu. Dikontrakkan ibunya, Pak. Ini cerminan bahwa anak itu kalau tidak dibekali dengan iman, tidak dibekali dengan ilmu pengetahuan yang cukup, jadinya kayak gini, Bapak Ibu sekalian. Maka sekali lagi penting untuk kita menyiapkan generasi yang
tangguh imannya, kokoh imannya, tapi sekaligus punya ilmu pengetahuan yang cukup sehingga nanti mampu menjadi anak yang soleh dan solihah yang menyejukkan pandangan kedua orang tuanya. Semoga kita semua punya anak-anak yang soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, dibuka tanya jawab atau selesai? Mau dibuka sesi tanya jawab? Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu barangkali? Masalah warisan? Ada pertanyaan? Monggo, monggo. Kalau ada pertanyaan silakan. Biasanya kalau soal warisan ini banyak yang bertanya karena ini pasti jenengan mengalami. Jenengan nanti kan pasti meninggal loh, punya harta. Untuk siapa hartanya itu? Atau mungkin orang tuanya jenengan sudah meninggal. Itu ada harta peninggalan yang belum dibagi. Gimana caranya Pak Ustadz? Itu sering kali itu. Kalau sudah momentum Idul Fitri begini, ini biasanya pertanyaannya begini, Ustaz, bapak ibu saya sudah meninggal. Nah, dia punya peninggalan rumah di desa. Nah, itu sebaiknya diapakan? Itu sering kali ditanya itu. Saya bilang, rumah yang di desa itu kalau mau dijual ya silahkan, itu haknya. Tapi kadang-kadang kan orang punya pertimbangan. Kalau dijual Pak Ustadz, saya tidak bisa pulang ke desa, tidak bisa kunjung ke famili yang di desa sana, termasuk juga mungkin ziarah ke makamnya orang tua bagi yang suka ziarah itu, dan lain sebagainya. Pertimbangannya kadang-kadang begitu. Atau kalau mau diserahkan ke saudaranya, nanti jangan-jangan saudara itu menguasai, seanak-anaknya menguasai, kita semua diusir gitu, kira-kira begitu. Nah, sebaiknya rumah itu mau diapakan? Saya kasih solusi kalau soal itu. Solusinya itu diwakafkan. Wakaf untuk keluarga itu boleh, karena wakaf itu dua. Ada wakaf yang khairi untuk umat umum, kayak masjid ini untuk umat. Ada yang kedua, wakaf itu untuk keluarga, memang khusus keluarga. Dan ini banyak di pondok-pondok pesantren itu banyak, di Jombang itu banyak, di Madura juga banyak. Jadi komplek pesantren saat rumah peninggalan kiainya dulu itu diwakafkan. Siapapun yang menjadi pengasuh, maka dia berhak untuk menempati rumah itu. Dan siapapun yang masih keturunannya, itu berhak juga untuk pulang ke sana. Sehingga tetap jalinan silaturahim itu kalau lebaran itu tidak hilang. Karena rumah itu sudah diwakafkan. Dan itu boleh, wakaf untuk keluarga, boleh. Tidak masalah. Okay? Ini solusi ini, karena biasanya kalau lebaran itu sibuk mudik, ya. Mau mudik kadang-kadang orang tua sudah nggak ada dan sebagainya. Itu perlu dipikirkan juga. Monggo, Bapak ada yang mau tanya silahkan. Nggak ada, nggih? Bun, kalau nggak ada berarti paham semua Ustaz. Saya husnudzon paham semua. Nah, soalnya pernah saya ngajar ketika ditanya mahasiswa itu paham semua, nggak paham sama sekali Ustaz. Jadi diemnya itu justru nggak paham, bukan karena paham. Tapi di sini insya Allah diemnya itu paham semua. Mudah-mudahan jenengan sehat selalu, nggih. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu Ustaz. Matur nuwun dan mudah-mudahan kita suatu saat nanti bisa berjumpa kembali. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Ya rabbal alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin fil tuwahin. Allahumma ya Allah ya muhawwil al-ahwal hawwil hal sulhan. Allahumma ij'alna min as-su'ada'i maqbulin wa la taj'alna mashghulin. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقعودنا وركوعنا وسجودنا وتهليلنا وتسبيحنا وتضرعنا وتخشعنا ولا تضل وجوهنا يا إله العالمين ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله بارك لنا في شهر رمضان. اللهم ارزقنا ليلة القدر. اللهم ثبت القرآن في صدورنا يا الله واجعل لساننا لسانا مبلولا بالقرآن برحمتك يا الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما صادقا قلبا خاشعا وعملا صالحا متقبلا وعلما نافعا رزقا حسنا حلالا طيبا طاهرا مكتوبا عقلا ذكيا وبدنا صحيحا وعالا بارئا تقدير شيء قدير. اللهم ارزقنا أولادا صالحين بحقك وبدنا فردا وأدم. اللهم اجعلنا وأهلنا وذريتنا وإخواننا وأخواتنا وطلابنا وطلابنا أسلم كانوا مجتمعنا من أهل العلم والخير
الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضر والرحمن الحميد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الجنة الأبرار يا عزيز وغفار رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على العالمين شاء الله الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم آخر كلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.